Halo semuanya, seperti biasa hari ini saya akan membuka bimbingan online mahasiswa semester 6 yang akan konsultasi terkait proposal skripsinya. Jadi kita langsung mulai saja dengan menggunakan Microsoft Teams. Ketika akan meneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, paling tidak juga kita harus dipastikan kira-kira subjek itu banyak apa enggak gitu. Misalkan itu ya, selain daripada objeknya. Kalau subjeknya atau calon respondennya itu banyak, katakanlah lebih dari 30, berarti itu salah satu syarat untuk bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa harus 30? Karena paling tidak kan untuk mendapatkan sebaran normal dalam perhitungan statistik itu kan salah satunya 30. Nah, kedua, tinggal objeknya. Objek itu kan tadi saya bilang, kajiannya apa, variabel Y-nya apa. Jangan melihat dulu dukungan sosial. Kalau dukungan sosial itu kan variabel X. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif yang difokus utamakan itu atau dipikirkan itu adalah Y-nya apa, variabel Y-nya. Ketika variabel Y-nya itu sudah ketemu, masalah variabel X itu nanti bisa dilihat dari jurnal. Entah itu dukungan sosial, apa itu tingkat pendidikan, atau usia, itu banyak banget gitu. Itu satu ya. Nah, ketika berbicara objek kajian atau variabel Y-nya yang saya bilang tadi, ya itu tadi ada apa dengan si curve figure ini, ada apa? Maksudnya si pengasuh ini tuh punya masalah apa? Tadi kan bilang apa tadi, jenuh atau apa? Bosan ya. Bosan dan seterusnya kan. Saya kira Dwi bisa dengan mencari motivasi curve figure. Jadi yang dilihat tuh motivasinya tinggi apa rendah apa sedang. Nanti dilihat itu kan. Nah, kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kan begitu. Nah, baru Dwi lihat tuh bisa dilihat dari jurnal atau hasil penelitian orang. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi seorang care figure. Dan Dwi bisa juga mencarinya nggak mesti care figure dalam konteks skizo itu ya, tapi juga bisa dalam konteks mempunyai penyakit jiwa yang lain gitu. Kan banyak gitu. Nah, nanti Dwi tinggal analisis ketika udah dapat, misalkan oke, X-nya itu akan dilihat misalkan dukungan sosial. Contohnya itu kan, salah satunya dukungan sosial. Dukungan sosial itu sendiri kan salah satu teori yang mana sub-subnya itu salah satunya ada dukungan instrumental, ada dukungan informasi, ada dukungan. Itu dicek lagi ya, ada 4 kalau nggak salah. Nanti dilihat lagi, apakah seorang care figure ini ataupun si pengasuh ini mendapatkan itu enggak gitu loh, dari keluarga, apa dari teman gitu kan. Nah, sehingga nanti rumusan masalahnya itu jelas bagaimana tingkat motivasi care figure dalam menjalankan fungsinya sebagai pengasuh di komunitas apa gitu kan, atau tadi motivasi care figure dalam mendampingi orang dengan gangguan skizo atau apa gitu. Jadi kayak gitu. Saya kira masalah judul bisa otak-atik ya. Yang paling penting dulu itu harus paham logikanya, logika berpikirnya, alur pemikirannya harus paham dulu sehingga mau bagaimanapun nanti otak-atiknya nggak akan bingung gitu. Oke, ini objeknya. Berarti X-nya apa kan begitu kan? X itu kan di kiri biasanya kan. Mau berapa X-nya ya terserah Dwi, suka-suka peneliti, dilihat dengan kemampuan dana, kemampuan tenaga, pikiran, dan lain-lain, termasuk waktu gitu ya. Nah, bisa menentukan ini dari mana? Ya tentu Dwi saya bilang tadi atau kemarin-kemarin, silahkan review jurnal ya kan. Kalau nggak review jurnal tuh ya mana ada orang bisa mengerjakan penelitian. Ya bisa aja, paling nggak maksimal gitu aja sih. Ya pertama lagi-lagi ketika akan membuat suatu penelitian yang dilihat itu bukan bisa apa enggaknya, tapi pertanyaannya adalah ada masalah apa dengan itu satu. Kedua, kira-kira objek kajiannya apa yang bisa digali dalam konteks yang mau dilihat tadi, misalkan tayangan apapun ya, nggak mesti nusa, misalkan tayangan apapun saya kira bisa nggak dilihat sebagai salah satu media penyuluhan agama begitu. Ini kan tayangan nih, tayangan Nusarara ya. Berikutnya objeknya apa, objek kajiannya. Ini yang belum digali atau yang belum dicari sama ilmiah ini.
Sama kayak Dwi tadi, Dwi itu kan masih bingung, jangan lihat dukungan sosialnya, dukungan sosial itu nanti, ini kan X gitu kan. Bisa aja nggak cuma dukungan sosial, bisa aja usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan begitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi Dwi atau yang lain itu yang dicari tuh Y-nya ini. Jadi terkait ilmiah apa kira-kira Y-nya yang mau dilihat, objeknya apa. Setelah objeknya dapat, objek kajiannya, objek penelitiannya, baru subjeknya siapa, atau respondennya, atau calon respondennya siapa kira-kira. Setelah itu banyak tidak, minimal 30 deh gitu kan. Kalau banyak berarti bisa tuh. Kalau sedikit gimana? Ya kalau aturan-aturan penelitian untuk sebaran normal kan minimal 30, berarti kan tidak bisa begitu. Nah, saya kalau gitu pengen kuali aja, itu terserah lagi-lagi. Meskipun kuali itu bisa 1 sampai 3 orang misalnya ya, kalau datanya sudah saturasi, tapi bukan berarti kemudian bisa mudah juga menggali datanya. Kalau kita nggak bisa menggali data secara mendalam, ya akan kesulitan juga, apalagi nanti teman-teman itu tidak bisa mengelaborasi hasil penelitiannya. Strategi ya, coping religius kan terhadap anak penderita depresi korban kekerasan ya kan. Kita lihat ya. Ini strategi coping religius itu kan variable X. Anak penderita depresi korban kekerasan itu adalah satu kesatuan daripada si subjek. Mana subjeknya ya ini? Anak penderita depresi. Nah, ini kan sifat daripada subjek. Sebetulnya dia satu kesatuan juga. Anak yang seperti apa kan begitu kan? Anak yang mengalami atau yang menderita depresi. Akibat apa? Akibat atau sebagai korban daripada kekerasan. Jadi depresi ini kan sebetulnya akibat dari kekerasan kan? Dan dia sebagai korban kan gitu kan logikanya kan? Makanya depresi ini adalah sifat daripada si anak ini. Jadi anak ini mengalami penderitaan atau anak yang menderita depresi karena menjadi korban kekerasan. Kan begitu kalau diuraikan. Maka ini masih menjadi subjek. Sama seperti Dwi kan ini pengasuh. Ini kan masih subjek nih. Berarti objeknya kan belum. Apa itu? Ya motivasi. Teorinya apa? Ibaratnya itu simpelnya gitu sih. Motivasi si pengasuh dalam menjalankan aktivitasnya ketika dia membimbing ataupun dalam membina atau mendampingi orang-orang dengan gangguan skizo. Nah, ini X-nya apa? Kan begitu. Ini mundur nih. Cara menentukan X-nya itu bisa mundur kayak gini. Nah, kalau Indah ini kan sudah mulai dari X itu kan. Mulai dari X ke Y kan. Nah, X-nya udah oke, tapi Y-nya belum. Itu tadi, ini adalah subjek atau calon respondennya kan. Anak yang seperti apa kan begitu. Oh, anak yang mengalami penderitaan atau anak yang menderita depresi. Kenapa bisa terjadi? Karena dia sebagai korban kekerasan. Nah, jadi kira-kira apa yang dilihat Indah daripada si anak yang depresi ini, apa objeknya? Misalkan begini, tingkat kecerdasan emosional anak penderita depresi korban kekerasan. Ini kecerdasan emosionalnya ini yang dilihat, ini kan objeknya nih. Nah, ini anak ini subjeknya. Saya bilang kan, objek itu yang melekat pada subjek atau calon responden begitu. Ini salah satu contoh aja ya. Kalau tidak mau pakai silakan aja. Tinggal review artikel jurnal, terus kemudian observasi lokasi dan ya buat latar belakang ataupun menyusun rumusan masalahnya. Kenapa disarankan teman-teman tuh review jurnal kuantitatif? Karena kan kita sekarang sedang mata kuliah Medlit Kuanti kan. Jadi nggak semata-mata untuk menyelesaikan skripsi sebetulnya, tapi saya berharap teman-teman tuh ngerti dalam konteks bagaimana penelitian kuantitatif itu dilakukan. Nah, salah satunya kita bisa mengacu pada penelitian sudah dilakukan sama orang lain dengan melihat ya artikel ilmiah yang ada di jurnal itu, kita lihat gitu kan. Latar belakangnya begini, ada data, fenomena atau penting atau menariknya bagaimana. Dari latar belakang turun ke dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Ada berapa? Terserah kan, bisa 1, bisa 2 atau 3. Dari rumusan masalah turun lagi atau diturunkan ke dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kan adalah turunan daripada ya rumusan masalah itu tadi. Kalau rumusan masalah yang pertama misalkan bagaimana tingkat motivasi beribadah ya. Beribadah anak pang bla bla bla.
Maka tujuan yang pertama itu mendeskripsikan tingkat motivasi beribadah anak pang bla 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 begitu. Ketika menuliskan tujuan penelitian, mahasiswa itu selalu mengulang kata tanya di dalam rumusan pertanyaan atau di dalam rumusan masalah itu. Harusnya ketika menuliskan tujuan penelitian, tidak lagi menuliskan kata tanya yang ada di dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.